Dan selamat siang, kami mengucapkan banyak terima kasih atas para kehadiran tamu undangan dan adik-adik yang terlihat mengikuti segmen kedua ini. Nah, sebelum kita masuk ke segmen kedua, kita mau memanggilkan seseorang. Seseorang ini sudah lumayan dikenal ya, sudah terkenal karena lumayan sering tampil di mana-mana ya. Baik. Tapi tidak banyak yang tahu kalau sosok ini tuh adalah seorang sarjana seni, master seni ya. Nggak apa-apa diumumkan kayak gitu ya, karena kita dalam lingkup akademisi. Oh iya. Ya, jadi ini adalah Muhammad Budi Setiawan, nama panggungnya Wan Setiawan MSN. Mempersembahkan musik Sape. Selamat siang, menjelang sore. Mohon izin. Mau bawain lagu Sape instrumental, tapi ini instrumental buatan saya sendiri, baru launching hari ini. Judulnya Suksme Borneo, artinya tuh terima kasih Borneo. Ini wujud terima kasih saya terhadap tanah kelahiran saya. Selamat mendengarkan, semoga suka.
dengan judul Suksma Borneo, bener ya? Suksma Borneo. Ya, oke. Luar biasa sekali kalau tadi saya sedikit mengingatkan bahwa di segmen pertama kita tadi sudah menampilkan, alhamdulillah kita tadi bisa menampilkan Bapak Ayahanda Komarudin ya, pencipta lagu Gali di Rantau. Nah di segmen kedua ini ternyata dibuka oleh generasi muda nih, generasi milenial. Kalau tadi sasaran segmen 1 adalah generasi milenial, maka inilah hasilnya generasi milenial. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera masuk ke segmen kedua. Saya mau memanggilkan seorang moderator, tapi sebelum saya panggilkan, saya mau membacakan dulu profil dari moderator kita pada segmen 2 di siang hari ini. Moderator ini atas nama bernama Nela Putri Giriani SSM Hum. Beliau merupakan akademisi dan juga menjadi seorang dosen di UMB dan STIT atau STIT. Lulusan S2 Cultural Student di Universitas Indonesia. Founder di Asosiasi Tradisi Lisan Kaltim dan beliau juga merupakan peneliti di Tepian Kolektif. Yang mana pada saat ini beliau juga merupakan pegiat aktif yang juga bagian dari generasi muda dan juga orang berau. Kita berikan tepuk tangan untuk moderator kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya langsung saya serahkan kepada Mbak Nela. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Oke. Saya di sini moderator yang akan memandu jalannya diskusi atau ngobrol santai kita siang ini. Nah, tadi belum dipanggil para narasumber kita. Oke, saya panggilkan saja, ada Pak Saprudin Itur. Silahkan Pak ke... Kemudian Bapak Sikra, dan Pak Erson, dan yang keempat ada Kak Wendy Pratama. Oke. Ini kayaknya saya kejauhan di sebelah sini saja. Oke, ya langsung saja ya. Kita santai aja kan karena judulnya ngobrol santai tentang seni. Saya menghindari kata diskusi itu, jadi kita nggak usah serius-serius, kita santai aja ya Pak ya. Kita sambil ngobrol. Nah, mungkin teman-teman tadi kita sudah kita sudah mendapatkan ilmu dari segmen 1. Kita dapat sedikit pencerahan bahwa betapa pentingnya seni tradisi itu di kehidupan kita yang sekarang gitu. Dan tadi juga sudah mention sedikit dengan Pak Yuda, mungkin adakah Pak Yudanya mungkin sudah tidak ada, bahwa salah satu bentuk kita untuk mewariskan atau melakukan pelestarian itu adalah dengan pengarsipan atau pendokumentasian seni tradisi tersebut gitu. Oke, ini pengantar saja Pak. Saya sebagai peneliti itu juga merasa ini pengalaman saya bahwa mencari literatur tentang seni tradisi itu juga kesulitan gitu. Nah, apakah ini apa ya gitu problematika kita? Apakah kita ini kurang adanya penelitian seperti itu, atau kita tidak ada lagi atau kurang kesadaran untuk betapa pentingnya kegiatan pengarsipan tersebut. Mungkin pengarsipan ini tidak hanya melulu tentang sesuatu yang serius seperti penelitian jurnal gitu, yang tembusnya jurnal nasional, internasional, tidak ya. Tapi pengarsipan itu sekarang sudah luas. Seperti misalnya kayak
buku ilmiah populer, atau misalnya bahkan kayak Pak Sapudin udah ada di TikToknya, kalau sudah follow TikToknya ya Pak, media sosial, film, dokumenter, dan apapun yang mungkin berbau digital, itu juga bisa disebut dengan pengarsipan gitu. Bisa juga seperti bentuk fotografi gitu ya Pak, itu juga merupakan pengarsipan. Nah gitu. Mungkin kurangnya kesadaran itu membuat saya akhirnya berpikir, di tengah problematika itu ada tokoh-tokoh ini itu yang merasa bahwa arsip itu penting ya Pak ya. Pertama, yang sudah melakukan kegiatan luar biasa itu, yang menurut saya memang sebenarnya sulit. Pertama, tadi belum disebutkan di awal, saya sebutkan di pertengahan, ada Bapak Saprudin Itur. Jadi beliau ini bisa dibilang juga adalah pemerhati budaya, pegiat budaya, yang mana aksinya itu udah banyak. Terakhir mungkin sebulan yang lalu apa ya, udah Pak ada launching buku. Ya, ada launching buku tentang Berau gitu. Kemudian Bapak juga dahulunya juga bekerja di Dinas Pariwisata, dan kemudian juga sering melakukan penelitian di kampung-kampung gitu ya, Pak Sapudin Itur. Kemudian yang kedua sebelah saya ada Pak Sikra, yang beliau ini dahulu adalah seorang pernah menjadi kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan dari dulu bahkan sampai sekarang pun masih aktif ya Pak dalam bidang jurnalisme. Nah, yang mana mungkin kalau teman-teman pernah lihat foto-fotonya yang sungguh maestro ya Pak, kalau saya bilang adalah foto Serat Bundar ya, itu salah satu hasil pengarsipan beliau, dan masih banyak karya-karya beliau tentang pengarsipan itu sendiri. Kemudian ada Pak Erson Santo, atau saya biasanya sebutnya Kaichan gitu. Jadi beliau ini selain pelaku seni ya Pak ya, juga perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku pemegang regulasi. Ya, kalau Pak Ican itu saya sering bertanya tentang arsip-arsip kebudayaan Banua ya. Nah, ini yang terakhir yang mewakili anak-anak muda. Oke, ini ada namanya Kak Wendy Pratama. Dia adalah perwakilan dari sebuah komunitas kebudayaan namanya Tepian Kolektif. Ya, ini sekalian kita berkenalan dengan Tepian Kolektif. Itu adalah grup yang beberapa tahun terakhir dia aktif untuk kegiatan pengarsipan dan penelitian gitu. Oke, tanpa memperpanjang durasi, kita lempar saja sebuah topik ya yang bisa kita obrolkan bersama secara santai. Jadi menurut bapak-bapak dan kakak-kakak ya, jadi bagaimana Bapak melihat pentingnya pengarsipan? Bagaimana Bapak melihat pentingnya pengarsipan sebuah produk kebudayaan tersebut? Gitu. Mungkin itu dulu. Pertama saya bisa mungkin dari Bapak dulu. Ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya ini acaranya Dinas Pariwisata sebab dulu sama-sama ini kepala bidang kebudayaan, kemudian Pak Erson. Seandainya ada Pak Ilyas lagi lengkap sudah. Iya, baik. Saya lebih melihat dulu ke Dewan Keseniannya dulu ya, bahwa selama saya di Pro ini baru saya melihat ada acara yang digelar Dewan Kesenian seperti ini. Jadi hebat. Kedua, materi yang kita obrolkan juga baru. Mungkin ini sering saja kita bicarakan di warung kopi di mana, tapi secara formal kita adakan sini baru juga.
Memang Dewan Kesenian kita itu kita yang disuruh berpikir, bukan meminta jatah panggung dari dinas pariwisata, bukan. Kita disuruh berpikir, kita disuruh mengevaluasi, kita disuruh mensurvei. Karena kan Dewan Kesenian kan lembaga yang legalitas non struktural, sehingga apa yang kita teliti nanti itu kita serahkan ke bupati di dalam mengambil kebijakan-kebijakan di dalam kesenian dan kebudayaan. Jadi tugasnya Dewan Kesenian itu luar biasa berat memang. Untuk urusan panggungnya Pak Enderson aja yang punya tugas. Kita hanya mungkin menumbuhkan sanggar-sanggar yang ada di mana, yang ada di Bro, bukan saya di Tanjung Redep, tapi di pedalaman juga seperti itu. Pak Syafruddin sudah melakukan itu sebetulnya untuk pengarsipannya, sebab tidak ada orang lain yang menulis soal legenda Batu Bual misalnya, kemudian Lamin Talungso, kita tidak tahu ceritanya. Dan Pak Syafruddin sudah membuat sebuah dokumentasi dan beberapa buku sudah diterbitkan, dan saya kira itu bisa menjadi arsip. Apalagi sekarang kan sudah ada kantor arsip, lebih enak lagi. Itu. Saya sedikit flashback ya. 30 tahun yang lalu kan saya tiba di Pura itu penduduknya baru 60 ribu. 60 ribu itu konsentrasinya di pesisir yang lebih banyak. Kita di sini hanya beberapa. Seandainya 30 tahun yang lalu seperti ini situasinya, saya yakin Dewan Kesenian maju. Maka saya mendaulatlah diri saya sebagai ketua Dewan Kesenian. Ketua Dewan Kesenian yang tidak punya SK, ya, yang tidak pernah dilantik. Anggotanya juga Pak Syafruddin waktu itu, Pak, 30 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ya. Itu. Ya kita berkesenian aja terus. Untuk apa? Ya untuk pergaulan sehari-hari aja. Tidak ada target mau manggung di mana, ongkosnya dari mana. Depan apa kita jalan aja. Sebab saya yakinkan kepada teman-teman saya, modal saya kan waktu itu teater aja. Saya memberikan pemahaman kepada anak-anak muda waktu itu, ada belasan lagi orangnya. Sekarang masih ada, teater Malaka itu masih ada sampai sekarang orang-orangnya. Bahwa ini teater hanya untuk kita gunakan kehidupan saja. Untuk manggung itu sudahlah, nggak usah dipikirkan mau manggung. Kita juga mau manggung, siapa penontonnya. Kita mau nonton, mau mentas di Gedung Pemuda, kita tanya dulu, bos besok siapa yang pengantin di sini? Gedung Pemuda, ya di situ tempat pengantin. Di situ koperasinya KNP di situ juga. Nah belakangan di situ juga ada senam, di situ juga ada tenis meja. Sulit kita dulu. Sekarang kan enak sudah. Tinggal kita tidak punya gedung aja. Mungkin perlulah catatan untuk Dewan Kesenian. Kita perlu semacam apa yang seperti di Balikpapan itu yang bulat itu Pak Sinung. Seperti itu lagunya. Jadi kita bisa mentas apa dan sebagainya. Nah, taman budaya lebih bagus lagi. Nah, saya berharap nanti bahwa dengan kehadiran Dewan Kesenian yang memikirkan untuk kebijakan bupati dalam mengambil keputusan kesenian dan kebudayaan, itu kita berpikir bagaimana Gunung Tabur, bagaimana Sambaliung, bagaimana Segah, bagaimana Biduk-Biduk, bagaimana Pulau Derawan sebagai pusat pertumbuhan kebudayaan. Di situ yang menjadi tantangannya Dewan Kesenian. 20 tahun yang lalu kalau tidak salah atau lebih dari itu, saya pernah menemani dari Departemen Sosial waktu itu ke Teluk Sumbang. Waktu itu hubungan darat masih sangat susah. Apa yang dibikin di Teluk Sumbang? Kita mendokumentasikan kehidupan suku Basak. Ya, suku Basak. Jadi tiba di Teluk Sumbang malam hari,
Waktu itu kepala kampungnya kalau tidak salah namanya Pak Ambacong, almarhum. Saya bingung dengan Pak Ambacong. Malam-malam bahasa Bugis. Oh saya paham, ini berarti keluarganya orang Bugis. Tapi tidak lama dia bahasa Basak juga. Oh saya kan hebat juga ini. Ternyata di Teluk Sumbang itu yang Basak bisa bahasa Bugis, yang Bugis bisa bahasa Basak. Nah kita buatlah film dokumenter kehidupan mereka di dalam Gua Batu. Departemen Sosial itu. Namanya sesuai kehidupannya ya mohon maaf. Semuanya telanjang yang ibu-ibunya ke atas terbuka, kalau tertutup. Hidup di tempatnya yang pernah dia tinggali juga dulu sebelum dia di resettlement gitu di bangunan rumah. Kita buatlah dokumentasinya itu, sayang tidak diberikan ke daerah waktu itu. Sebab saya sendiri waktu itu menulis justru jadi gempar karena teman saya di Balikpapan, wali kota Balikpapan Karijal waktu itu dia wartawan Tempo. Dia ambil berita saya lalu dibuat di Tempo. Saya yang repot, tiba-tiba ada wisatawan dari Perancis datang mau ketemu komunitas itu. Baru saya pikir senjata makan Tuhan juga ini. Padahal kita kan cuma mengulang aja bagaimana kehidupannya dia. Caranya menolak, saya bilang boleh aja, $2.000 per jam. Saya temani ke Teluk Sumbang kan 1 minggu, lumayan kan. Nggak jadi, begitu nggak jadi ya raja. Kehidupan kebetulan itu yang sebetulnya akan menjadi pemikiran kita, teman-teman Dewan Kesenian, yang akan kita rekam seluruhnya. Kita beruntung ada Pak Son yang punya pulpa. Kita beruntung punya namanya almarhum Pak Umban. Ya. Saya pernah cermati Pak Umban itu mulai dari Ratjanta sampai dia ke SMP 1. Membawa radionya, dipanggul ya, jalan kaki. Warna merah, radionya itu, radio tape recorder. Setiap hari, sore, sampai di sekolah dia ngajarkan menari. Ya mungkin ibu-ibu sekarang yang umur 40 tahun lah, mungkin bagaimana merasakan Pak Umban marah dengan gayanya bermula itu ya. Itu. Padahal beliau paginya kerja di koperasi kalau tidak salah. Pak Umban, Pak Risma, ada yang satu dia masih Tasman. Harusnya kita memberikan penghargaan khusus untuk mereka. Gitu ya. Kita mau bikin acara misalnya, taruhlah peringatan hari jadi ya, hari jadi Kabupaten Berau. Kita kan repot. Awal-awal kita berkelahi soal kostum. Mau tampil massal. Kostumnya gimana Pak? Dianggarkan lagi kostum. Coba kita kesegah. Nggak usah ngomong kostum. Begitu ada acara massal, mulai dari anak kecil sampai orang tua sudah punya kostum masing-masing. Kita nggak repot lagi memikirkan kostum. Nah itulah teman-teman di pedalaman juga yang kita perlu mengkoordinir untuk hadirnya sebuah sanggar yang ada di sana. Dulu memang kita hanya tampil Berau. 15-20 tahun yang lalu yang hadir kita tampilkan Bro masal. Ya masal itulah lebih dari 40 kita akan masal yang sudah waktu itu. Nah sekarang ini heterogen sekali sudah. Jadi Dewan Kesenian lah yang memikirkan bagaimana materi yang ditampilkan di dalam peringatan hari jadi itu. Ya mungkin ada etnis Jawanya, ada etnis Bugisnya, ada etnis Timurnya apa dan sebagainya di kolaborasi lah di dalam, dan itu menjadi pemikiran teman-teman di Dewan Kesenian. Jadi Dewan Kesenian sebetulnya ya spesial berpikir aja, berpikir menganalisa kemudian merenungi denyut nadi daripada kehidupan kesenian dan kebudayaan. Teman-teman yang masih muda yang berpikir itu membuat catatan dan menyerahkan ke bupati untuk
pengambilan kebijakan kesenian dan kebudayaan. Saya memang tidak didukung oleh teknologi yang seperti sekarang. Saya punya kamera hanya punya batas 36 kali ketek. Ya. Kalau mau diakali bisa jadi 72. Ada kamera yang bisa mengakali jadi 72, kita setel. Kita cuci. Dokumentasinya itu kan ya belum ada. Komputer ya belum ada. Kita mau ngirim beritanya dulu itu ke sini, ke Telkom yang sudah habis, bayar 15.000 pulang ke rumah, tidak masuk, sana lagi, kita kirim lagi, bayar lagi 15.000. Jadi dokumentasi itu sangat terbatas. Tapi kalau untuk bercerita, mungkin sekali waktu bertemu dengan tokoh-tokoh, ya mungkin kita bisa bercerita bahwa di biduk-biduk itu memang mereka datang membawa serta dengan budayanya. Jadi kalau dia datang, orang mau melamar misalnya, terus tiba-tiba uang panaiknya misalnya mahal, dia juga bawa gitu. Beda dengan kasus apa India sekarang itu ya. Katakan kasus India itu melamar, itu datang, surat-suratan dia dari India, laki-lakinya datang, nggak tahu perempuannya sudah dilamar orang, sehingga jadi viral. Orang yang mau ke kampungnya itu, kampung Wajo namanya, nggak usah ke sana, harus belok. Orang mau makan, dari mana nih? Dari Wajo, nggak jadi dimakan. Ramai ceritanya itu, jadi viral itu ya. Nah, memang dokumentasi saya masih terbatas. Teman-teman di Humas juga ada. Saya sempat berpikir dulu ke teman-teman pariwisata sebelum saya di sana, tapi ternyata saya juga begitu di sana bisa juga menjalankan, mendokumentasikan dua putri yang masih segar waktu itu. Kita ingin beliau bercerita bagaimana sih Ibu dulu situasinya waktu itu. Ibu sebagai putri kerajaan dan mohon maaf belum sempat berkeluarga. Saya pernah tanyakan, mangka dulu anda jadi apa? Dengan logat berat, namanya apa? Kita nanti sini aja nih. Begitu niat paling menit anu sanggamnya tuh, anu taruna. Kita nggak sempat dokumentasikan. Pak Barul kan masih ada, bisa didokumentasikan itu di Longsuli juga ada, di Pulau Derawan masih ada Pak Umrah. Nah, Pak Umrah juga bisa dokumentasikan. Kita pernah bikin acara Green Turtle Scuba Diving. Saya pikir tari itu tari Derawan, katanya Derawan mendatangkan dari Sampurna. Nama tariannya itu Sakayan-Sakayan. Erotis. Penarinya juga cantik. Kalau sekarang ditampilkan, saya kira menarik itu. Tapi itulah yang perlu dokumentasikan juga. Sampai sekarang generasi kedua sudah yang ada di Pulau Derawan itu, penari daling apa dan sebagainya. Saya kira itu perlu juga dikembangkan. Itu menjadi tugas Dewan Kesenian. Dewan Kesenian tidak perlulah minta jatah panggung dari pariwisata, itu jatahnya Sanggar aja. Dewan Kesenian itu berpikir sekencang-kencangnya membuat konsep, nanti konsep itu berikan bupati, nanti diterjemahkan oleh. Sebab Dewan Kesenian itu bukan bawahannya Dinas Pariwisata, bukan. Dia lembaga non struktural yang mitra dengan Pemda. Jadi leluasa, termasuk bisa minta anggaran. Saya kira itu dulu, Mbak. Oke, Pak. Ini saya jadi membayangkan. Tepuk tangan. Oke. Saya generasi 90-an, Pak. Jadi saya ikut membayangkan betapa ribet banget dulu ya pengarsipannya ya, dan butuh effort gitu. Harus hanya 36 kali pakai analog ya Pak zaman dulu. Tapi alhamdulillah berkat Bapak Mapasikra, saya yang generasi 90-an ini bisa melihat, oh dulu Serat Bunda tuh seperti itu. Gitu. Oke, tepuk tangan buat Bapak Mapasikra. Oke, kita lanjut ke Pak Saprudin Itur. Bagaimana Pak menurut Bapak? Ya, pakai flash disk ya. Oke.
karena lebih rame kayaknya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbicara pada hari ini. Dan kebetulan saya juga kaget nih, kok kita ngumpul. Makanya tinggal guyonan aja. Baru duduk sini sudah jadi masalah. Iya, ternyata kita sama-sama dari kami ini mantan ya dinas kebudayaan dan pariwisata kalau Pak Somasi. Baik, saya akan ngobras ngobras tani di sini. Saya berdiri. Apa? Saya bercerita dimulai dari undang-undang kebudayaan ya, terus nanti sampai masuk di Berau. Mudah-mudahan nanti bisa dirangkum sama pakar muda ini, ya. Dan dengan beliau juga nanti. Sudah bisa? Jadi Kabupaten Berau itu luar biasa kok. Kita punya suku asli, ada yang dijelaskan awal-awal tadi. Ada di laut Bajau, di tengah Banua atau Barau, kemudian di hulu ada Dayak. Dayak itu terbagi 4 plus 1, jadi 5. Dayak yang 4 itu adalah Gaai atau Segai, Sagai, Lebok atau Labu, bilang orang Berau. Kemudian ada Basak dan ada Punan. Plusnya adalah Kenyah. Kenapa saya sebutkan plus Kenyah? Mohon maaf nih, kalau mungkin ada yang orang Kenyah. Orang Kenyah itu datang di Kabupaten Berau setelah kita merdeka. Mungkin sekitar mulainya tahun 60-an. Baru datang di sekitaran Merasak. Itu yang pertama. Kemudian baru berkembang, bertambah. Ada di Benabaru, ada di Nyapa Baru, Nyapa ya, di Nyapa. Kemudian ada di di tepian Buah, kemudian ada di Siduung Muara, kemudian Siduung di Dalam dan sebagainya. Kemudian ada di Laming. Ya lanjut. Terus buka, lanjut. Ya lanjut. Ini Indonesia. Nah, kita punya undang-undang tentang kebudayaan. Gitu. Jadi di sini jelas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Tentang pemajuan kebudayaan. Ini undang-undang sungguh cukup lama ditunggu-tunggu. Gimana nih? Padahal dalam undang-undang dasar kan kebudayaan itu termasuk yang paling fenomenal, paling khusus gitu. Tapi undang-undang tidak ada akhirnya dengan pemikiran-pemikiran luar biasa oleh bangsa Indonesia melewati para sastrawan, seniman, budayawan, pemerhati dan sebagainya. Kemudian bersama-sama dengan DPR RI lewat pemerintah, akhirnya muncullah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi intinya negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lanjut. Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Lanjut. Kemudian berkenaan dengan ini yang maksud kebudayaan, mungkin kebudayaan ini saja ya. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kemudian kebudayaan nasional, pemajuannya. Kenapa kok disebut dengan pemajuan kebudayaan? Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Jadi ada 4 hal dalam undang-undang ini yang diutamakan, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Di mana Dewan Kesenian? Ya ke tempat-tempatnya, gitu ya. Jadi ada di sana di dalamnya.
Kemudian berkenaan dengan pelindungan, oke lanjut, mungkin nanti bisa dibaca saja. Nah ini dia, pemajuan kebudayaan berdasarkan oleh toleransi. Jadi undang-undang kebudayaan itu dasar utamanya adalah toleransi. Kita ini kan berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika, ya sama tetapi berbeda, berbeda tapi sama dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Nah kemudian